bikin sejarah atau Onyx The Sky King tetap akan menjadi jawara MPL Indonesia. MPL Playoff, mana tepuk tangannya? Let's go Coach Amawa. Yap. Dan juga atas kita bakal melihat draft yang sangat menarik kali ini. Xunshin langsung di ban dan Zuxin ini dua hero yang kemarin sempat masuk ke dalam sebuah trending topik tas dan langsung ditutup. Ya nggak salah juga sih, dua-duanya power juga kan. So, what's your command? Dan ini juga adalah salah satu jawaban juga di mana tadi kan Kartisi sempat bilang kan, cara untuk mengalahkan chaotic gameplay seperti ini, potong di draftnya. Dan salah satu yang enable untuk adanya chaotic draftnya Xunshin dari kemarin seperti itu. Dan ini sebenarnya ya ini akan menutup dua fighter kan yang main kiri kanan. Ya dan Fanny kita udah sempat lihat kemarin tas Onyx. Wah. Itu dibikin kebingungan sama Fanny-nya Yazuke. Ini kayak apakah nanti bakal jadi benar-benar the future jungler nih buat Yazuke sendiri karena Xunshin power, Fanny power. Bisa jadi sih. Yasuke soalnya emang masih nggak ada ragu di pergerakannya sih. Dan itu yang dibutuhin Assassin sih. Mekanik yang bagus tuh nggak akan maju juga kalau misalnya nggak ada PD yang tinggi kan. Manuver dan PD yang tinggi ya. Iya. Ya kebetulan mereka punya itu semua dan sekarang Grok first pick. Kemarin aku sempat lihat bagaimana fleksibilitas dari Onyx. Groknya ini benar-benar bisa banyak banget optionnya. Bisa pakai Revitalize kalau lawan Marksman, Blade Armor dan juga Firmness. Tapi kalau misalkan dia nggak lawan Marksman, dia bakal pakai Flicker buat bikin momen. Ya, Grok emang OP banget sih dengan fleksibilitasnya yang ada ya. Tapi kalau ngomongin ke arah Grok ya Tas, apakah Grok ini bisa ditanggulangi atau mungkin diatasi keganasannya dengan adanya poking damage dari mid laner Hijube misalnya? Oh tentu, Grok kan emang lemah lawan Magic juga kan ya, kebetulan. Dan yang dilihat Hijube gameplaynya sangat agresif. Kecuali ya tiba-tiba mainnya entah ada mental block atau apa, mungkin itu yang bisa buat alter ego kesusahan mungkin ya. Wow, karena dia tahu instansinya ditutup, mereka langsung mengamankan lebih terdahulu Hayabusa dibandingkan Kairi yang tiba-tiba akan menggunakan Hayabusa kali ini Omawa. Ya, atau ada Lancelot kah yang mau dipergunakan dengan Kairi juga ya. Karena kita bicara soal Grok juga, dari kemarin ini menjadi perebutan untuk Grok ya. Untuk build itemnya pun item-item damage loh, yang bakal dibuild dengan Grok. Jadi Heptasi itu bisa menjadi sebuah item wajib sekarang, atau lebih sering kita lihat kan. Satu item damage-nya itu adalah Heptasi. Ya ini karena metanya juga ya, karena dengan konsep item ROM yang baru, dia jadi lebih gampang buat dapetin gold, romer-romer. Jadi kalau udah 2 item, 3 item, kayaknya nggak ada masalah deh buat bikin Heptasi gitu. Oke, Tas, Skylar. Ini yang menjadi boss win-nya Onyx di data tadi. Dia dengan hari terdepan kemarin dia sempat bersinar sekali dengan men-zoning out jungle musuh yang gagal untuk mendapatkan Lord. Gimana tanggapan Tas kali ini? Ya, Skylar bakal jadi tetap Skylar sih sebagai penggendong yang kita kenal lah ya. Udah pasti gendong sini orang. Udah sesuai dengan job desk berarti ya. Iya. Oke, Yif ditutup. Dan kalau ngeliat dari 3 pick atas nih Tas, lebih suka yang mana sejujurnya? Kalau aku lihat 3 pick atas, aku lebih suka di bagian Onyx sih. Mungkin karena lebih lengkap kali ya. Ada drop juga. Kalau menurutku di sini dia nutup targeting dari Yuzongnya sih, lumayan susah Yuzong di sini buat nge-target orang kan. Ya, Harit, Lancelot, dua-duanya bisa dodge di Yuzong juga. Iya. Dan kalau kita ngomongin lawan matchup nih, apa yang harus diperhatikan sama Alter Ego Tas agar nanti Yuzongnya bisa lebih bebas di laning? Mungkin lebih ke arah kontrol mid-nya kali ya, karena dia bawa Kimi kan strong mid, jadi mungkin bakal di-pick roamer yang kuat buat landing matchup di mid sih. Oke, laning buat Hijime berarti. Iya. Ya, Gatot Kaca udah ditutup. Ini merupakan salah satu hero power dari Alex juga. Kalau lampu-lampu gimana Tas? Dari kemarin kita lihat Lutfi, Kebetulan aku di band. lampu-lampu di band. No way. Esmeralda juga di band abis semuanya. Iya. Elis buat di mana? buat di Lutfi. Buat di Lutfi. Kalian jangan lupakan Arlon. Iya, masih ada Arlot bisa sih. Arlon. Ini Aku lebih setuju Arlot daripada Elis. iya kan? Iya. Kita lihat kenapa di sini Arlon pertama dia bisa ngasih pressure ke arah Yuzong. Kalau soal mekanik gak usah dikasih tahu lah para playernya, dia tahu caranya. Yang Ya. penting selama as long lu gak kena pasif Yuzong, aman. Nah, tapi kalau ngomongin kenapa gue suka banget Arlot di sini, kenapa Arlot ini akan menjadi masalah untuk 3 orang udah di pick. Hayabusa, Yuzong, dan Kimi. Walaupun kita tahu Kiminya possibility-nya akan purify. Wah. Tapi tetap Indian of the day, purify-nya triggernya sangat mudah. Ya, dan menurutku juga Purify sebenarnya bukan jawaban pasti untuk Final Slash ya, karena biasanya sudah kena dulu nih baru kita pencet Benar. Purify-nya. Let's hear from the crowd.
So, Cici ditutup juga. Karena potensi ya mungkin untuk keluarnya 2 fighter kah? Apakah Hayabusa juga akan bisa meng-enable 2 fighter yang bakal dipakai oleh Alter Ego? Bisa juga masih, kalau mereka mau mainin Ruby. Kalau mereka mau mainin Ruby dia masih potensial. Tapi kalau ngomongin cara Ruby sekarang, yang akan memberatkannya adalah nanti di arah mid to the late game ketika Harit scaling powernya udah selesai. Mungkin Alter Ego bakal coba ngepanis Haritnya sih. Dengan Bennett-nya kemarin kan juga ada dia main Bennett buat lawan Harit kan. Dan lawan Eman kebetulan. Iya. Main kesan Eman ya kan. Iya. Mungkin ada chance buat main Harit Bennett? itu lagi sih, Bennett lagi. Bennett or Cho, Bennett. kalau main cara Masman. Atau Ranger. harusnya keluar sekarang karena Ranger. second pick. Oh, Dia ngambil Granger. dan di Bennett cukup tinggi loh, Grangernya Arki. Tapi gue kurang suka sih sama komposisinya. Karena 3 hero farming ya. Dan Yuzong juga bukan hero yang buat ngalah farming di XP kan. Iya. Betul banget. Dan bisa dibilang hero yang butuh item juga Yusuf. Sangat butuh item. Sangat butuh item. Beda sama Arlot. Arlot pakai item pecahan aja, dia udah bisa bunuh 2 orang. Oh, Iya. atau ini. Kita udah sering lihat Alter Ego di first game yang mungkin draftnya bener-bener punya banyak resiko. Dan mereka mau tes ombak, tes ping. Waduh. Kalau gue bilang draftnya normatif. Oh, dan ada Uranus dipakai. Dan juga Parsha. Ini tergantung Alex sekarang nih ya. Karena mereka punya 3 damager, berarti mereka butuh badan yang tanky juga. Hylos. Hylos, Cho, Ya. Cho masih bisa. Aku lebih setuju ke mungkin Hylosnya sih. Hylos. Hylos, Ya. Cho, Kaja. Aku lebih suka Hylos sih di sini ya. Buat trigger fight-nya, buat Yuzongnya bisa main. Oke, Yusuf bisa main. Gimana cara mereka menutup ke arah Parsha? Mereka masih butuh hanya Yusuf berarti. Parsha hanya pakai Yusuf untuk kali ini. Iya. Oke. Ada Hylos juga kan. buat Oke, ngepakai. Hylos menjadi pilihan dari para caster kita, panelis kita. Ya, tapi track recordnya Hylos waktu ketemu dengan Grok ditutup nih jalannya. Hylos nggak bisa pulang waktu dipakai Keyboy. Ya, waktu dipakai Keyboy. Waktu Hylos dipakai Keyboy. Oke. One last pick. Khalid. Yes, itu dia. Kali ini tas fast prediction. Onyx Alter Ego. Game 1 gue lebih suka Drafonic sih. Onyx Profesor. Onyx. 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 Oke Onyx, so ini dia grand final. Onyx tetap berada di atas langit atau Alter Ego mungkin secara. So Caster, take it away. Yep. Yeah. And this is the grand final dari MPL ID Season 16. Alter Ego versus Onyx. Itu dia grand final yang akan menentukan siapa yang akan membawa trofi akan ke Onyx dengan gelar ke-7 atau Alter Ego yang akan mengukir sejarah. Oke, terbuka kesempatan untuk Alter Ego bisa mengukir sejarah hari ini. Tapi Onyx, akankah membiarkan itu semua? Tapi sebelumnya kita akan tes dulu suara dari Nice Pick 2. Alter James, are you ready? All troops deployed Sonic, are you ready? to Mobile Legends. Oke, kalau begitu sekali lagi Grand Final, mana suaranya? Wow, Langsung ya. Let's go. Full house ini kita. Sampai belakang. Sampai Kata- belakang. Katanya Ini bakal sepi. Tapi enggak kok. Tiker butuh tiker nih di sini ada. Bisa kita bawa ya. Tapi ya, Land of Down game pertama best of 7. Masih banyak celah dari kedua tim. Flicker Alex. Oke. Cukup early nampaknya. Alex dengan salah satu signature hero yang dia milikin ya, Khalid. Mencoba untuk bisa ngerusuh tadi di awal, namun sekarang ada sebuah pertempuran kayak akan terjadi karena terlihat Hijume pun untung masih memiliki anti-gravity. Dan tadi bisa menyelamatkan diri. Wah ini memang temponya tinggi sekali ini dari arah mid-nya. Mereka benar-benar nggak mau sampai kalah poke damage. Tapi harus hati-hati juga nih. Karena memang mereka bermain di dangerous grass di mana rumput-rumput akan jadi penentu. Yep. Ntar sekarang Alex tidak ada flicker lagi dalam tubuhnya. Apa yang dilakukan? Dan first blood. Mereka harus jauh lebih aware terhadap efektivitas dari tiap skill dan juga spellnya. Itu dia kalkulasi yang sedikit buru-buru tadi. Tapi ya untuk di mid lane memang nggak ada yang mau kalah gerak sih. Mereka menang darah, mereka akan menang vision, mereka akan menang gerakan juga. Sementara lihat dari Kairi satu jungle yang diambil. Ini menjadi kesempatan juga nih untuk memenangkan dari turn pertama. Yep. Sementara sekarang kita lihat Kairi dengan level 4 terlebih dahulu sudah siap untuk bisa menghujam siapapun. Namun depan berbeda Keyboy, 1v1 situation, Shadow Kill langsung dikeluarkan. Has been slain. Yasuke mendapatkan satu keuntungan Lim. Ya, buang flicker juga tadi berarti dari Keyboy. Biasanya memang kena lepas, tapi kalau timingnya pas. Oke, dan Alex hadir kembali mencoba untuk bisa mengatakan damage ya. Tapi Sans masih cukup santai.
Wah, ini untuk turtle yang pertama, keduanya bisa kontes nih. Ya balik lagi Dangerous Grass dan XP lane-nya. Oh, Turtle ditinggalkan dan mereka bergerak menuju ke arah satu play dan Lutfi. Flicker dikeluarkan, Lutfi selamat namun pada berbeda. Ada satu hal lagi, Pedro Ezreal dikeluarkan pula dan Flicker. Terlihat Yasuke-nya down. Sekarang Nino mencoba untuk bisa mengenai hujan lagi masuk ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Onyx. Itu sendiri terjadi. Panen point kill dari masing-masing tim. No Quad Shadow tadi yang membuat akhirnya Yasuke langsung terkena Wither Extract dari Suns. Dan ya free untuk turtle-nya, nggak bisa dikontes lagi, nggak ada pemegang Retribution. Onyx, mereka unggul dari early-nya. Oke. Kairi jauh lebih kalem ya di game ini ya. Ya mungkin karena memang dari hero-nya sih. Yasuke yang udah nggak ada Quad Shadow, Kairi dia bisa in and out seenak-enaknya. Selama puncture-nya nggak miss. Tapi Alex ini belum level 4 nih. Yap, posisi depan yang lain. Suns bisakah dirinya selamat? One hit! Dan berhasil! Yasuke membalaskan apa yang sudah diperlakukan oleh Suns sebelumnya. Namun depan berbeda Skylar, zaman Force terlihat sudah dikeluarkan. Iya. Di Gold kan kayak lumayan tenang ya, walaupun memang dari masing-masingnya tuh beradu mekanik. Tapi gankingnya belum ke arah sana. Masih cukup aman, sementara lihat dari arah mid-nya. Ini benar-benar Alex dan juga Keyboy, dua tipikal roamer yang akan mirip. Karena keduanya akan main screaming. Akan ngasih vision, bahkan nggak diapa-apain. Mereka bareng aja di rumput. Yep. Selama masih ada vision. Tapi Kai, Oke, wings by wings. Nah sekarang Kairi akankah mau maju ke arah terbang? Tidak. Tidak ada tangga untuk pulang harusnya tadi. yep, tujuannya mungkin hanya poke damage juga sih. Dia nggak bakal commit juga, apalagi dari Lancelot. Untuk point kill kayaknya di awal Hayabusa akan lebih enak. Dan untuk Talents Prediction, Yap, itu dia. Talent Prediction. ada foto kode win. Hai. Dan sekarang Swaden lagi. Nino down. Tepat berbeda, Alex pun harus dipukul mundur. Tidak bisa terlalu maju. Wah itu dia ya, punishment terhadap Yuzong. Ketika ultimate ditahan dan Keyboy. Namun dibalaskan lagi di tempat yang lain. Apa yang akan terjadi oleh Keyboy? Satu persatu. Masing-masing tim Lim. Iya. Jual beli serangan yang nggak berhenti. Tapi lagi-lagi flicker dari Keyboy terbuka. Ini menjadi satu hal yang... Register? Oke, ada Reggie Sandstrom. Bahkan sekarang di Tornado langsung dikeluarkan pula. Sancha masih bisa bertahan sekarang. Alex untuk pasifnya sudah muncul kembali dan dia bisa meluncur dengan satu movement speed yang jauh lebih tinggi. Namun Lutfi masih berjuang. Pedro Ezreal langsung dikeluarkan. Setidaknya itu bisa memberikan sebuah backup terhadap pergerakan Lutfi dan Alex. Akankah masuk lewat belakang? Masih ditahan. No. Kairi hadir. Langsung bubar juga semuanya. Mereka sadar kalau dive di bagian bawah tadi akan menjadi kerugian yang sangat besar untuk Alter Ego. Turtle di bagian top lane. Gerakan dari arah gold lane-nya udah mulai menuju ke arah mid lane. Yep. Tapi reset yang emang sangat mudah pastinya. Dari Grok. Ada yang langsung berhasil didapatkan. Lutfi menjadi korban. Ada satu jalan yang memang benar-benar dibendung tadi. Yap, instant kill bahkan turtle-nya akan Oke, mulai dan dikontes. Skylar diusir jauh banget dari belakang dengan satu cycle night tadi udah langsung digunakan pula dapat tempat berbeda. Ada turtle yang berhasil langsung diamankan pula oleh pemain dari Alter Ego dan sekarang Reggie Sandstrom tapi pala tertutup. Jalan pulangnya Alex gagal. Mengorbankan diri dari Alex tadi demi mendapatkan turtle. So far Alter Ego mereka pegang goldnya 500 gold. Ini keuntungan yang sangat-sangat nyata. Mereka membalikan gold Onyx di mana turtle pertama juga disecure oleh Onyx. Masih cukup santai lagi, oke 1v1 situation tapi terlepas sepertinya. What? Satu hit lagi. Yasuke. Satu point kill yang Wow. sangat mahal. Dengan ada bantuan traction pulse dari Hijume, tapi bayarannya mereka harus terima. Top lane. Oke, ada satu lagi auto turret yang berhasil langsung dihancurkan di area atas. Sekarang Alex hadir. Ada Hijume. Backupan damage-nya pun sudah muncul, tapi mereka mundur perlahan dan Arvi harus masuk ke dalam rumputan. Wow, tempo tinggi yang tidak turun sama sekali Alter Ego. Mereka invade ke jungle-nya dan berhasil. Wow. Berhasil didapatkan. Yasuke tidak gentar sama sekali. Sang rookie monster. Itu Kairi yang dihantam sendirian, Lim. Itu dia. Mereka tahu winning condition ya, mereka tahu Hayabusa untuk point kill di early akan lebih enak, akan lebih punya damage daripada Lancelot. Mungkin berbeda ketika bertemu di far lane nanti. Tapi nyatanya sekarang pressure ada di Alter Ego, tempo memang masih ada di Onyx. Arvi mulai join, Skypierce sudah ready. Let's see, akankah Granger-nya nabung dulu untuk stuck dari Skypierce-nya. Yep. Apa yang akan dilakukan kembali tapi cukup mereda semuanya. Yasuke. Oke, bagian bawah. Oh, ada shadow pas. kill, langsung dikeluarkan. Dan Kairi Tondros. Untung selamat Sansya hadir namun masih ada Nino. Wait, Nino. Black Dragon Form langsung dikeluarkan. Sansya berada di dalam jangkauan apa yang akan langsung dilakukan sekarang. Sansya pun masih berhasil langsung didapatkan dengan sangat cepat. Tapi Nino terperangkap sendirian. Dragon Tail semuanya langsung digunakan guna untuk bisa menyelamatkan diri. Tetap
Tidak bisa. Pertukaran lagi-lagi terjadi sementara di bagian top lane Skylar 1 lawan 2. Oke, Skylar 1 versus 2. Skylar, bisakah dia mempertahankan dan bisa, Lim? Oh, Yasuke hadir. Oke, Yasuke, ada Guard Shadow. Dan sekarang, it's time to Shadow Kill. 1 poin kill lagi, Alter Ego. Mereka nggak takut sama sekali untuk melakukan dive. Bahkan Skylar berhasil nahan memang, tapi Turtle sekarang terbuka. Alter Ego. Ini tinggi sekali nih intensitas dari mereka. Wah, dari tadi sih, ini Alter Ego bagus banget pick off-nya loh. Oh, tapi somehow Turtle dipegang Onyx. Yap. Ada Phantom Execution sebenarnya bagian belakang. Coba lihat Alek masih mengusir Sun. Sun-nya tidak bisa mengeluarkan lagi karena satu Pedro Astra karena dengan jarak yang benar-benar diciptakan oleh Alek begitu baik. Quicksand Guard dikeluarkan pula guna untuk bisa mempertahankan diri dan tidak ada yang tumbang. Tapi satu tertarik di bagian atas, Lim. Hilang. Poin penting juga nih. Betul, Turtle memang untuk Onyx, tapi Alek. Mereka cuma untuk panis dari Alek. Gak boleh terlalu banyak buang skill. Yasuke. Ya, dan itu dia Guard Shadow. Ada Shadow Kill pula. Damage-nya terbagi. One hit bawah dan Skylar. Skylar-nya down. Skylar menjadi korban. Itu dia 1 poin kill yang sangat mahal pastinya karena gold lane yang harus tumbang. Yasuke nggak berhenti di sana. Purple coba untuk di-invade Retribution. Oke, Yasuke tetap maju karena terdepan dengan 1 Guard Shadow. Phantom Shuriken. Dengan bermodalkan hal tersebut, dia berhasil tadi mengacak-ngacak. Namun untuk sekarang Alek ya, berusaha untuk bisa kabur lagi ke tempat yang jauh lebih aman. Dan Raging Sandstorm terpaksa dikeluarkan. Secara defensif, yaitu dia yang diperlukan juga pastinya. Sekarang akan sedikit turun nih, karena objektif netralnya belum spawn. Mereka akan coba jaga temponya, mereka akan coba kontrol laning terlebih dahulu. Bottom lane harusnya bisa dihancurin. Yep. Dan ini udah dikuasai nih. Lihat jungle dari Onyx ini pegang oleh Alter Ego. Oke. Sementara sekarang apa yang akan dilakukan lagi karena emang benar-benar mereka menurunkan tensinya. Mereka menurunkan temponya. Bahkan ada satu momen loh, coba lihat Kairi. Ya, dia akan coba untuk nge-jungle, ambil jungle yang tersisa dari Alter Ego. Karena mereka akan tunggu dulu objektif netral. Midnya akan dicoba tapi nggak boleh terlalu maksa. Yap. Sementara sekarang Kiboy diaremin berempat sekarang in total, Lim. Itu dia, tipis banget dari goldnya. Alter Ego memang unggul, tapi ini cuma 700 under 1000 gold. Ini 1 kill aja bisa ngebalikin keadaannya. Dan sebentar lagi di objektif netral yang akan spawn Lord yang pertama. Ini tempat yang sempurna nih bagi keduanya beradu strategi dan team fight. Wes, ada siapa tuh? Oi bang, Jangan ban Mia ya, jangan ban Mia, tolong. Bang. Oh mak, Jangan ban Mia, yang penting jangan ban Mia, kita aman. iya kenapa ada minion late game nih di depan nih? Hah? Buset. Minion dibilang ketua loh ini. Ketua Oke. yang Alek gila Apa yang akan provision. terjadi nih sesaat lagi 5 traction pulse tadi langsung dikeluarkan pula. Dan mereka sudah nge-camp dari posnya masing-masing. Harusnya untuk ngadu vision di depan, Lutfi kuat banget sih. Yap. Dia nggak bisa di-burst lagi. Oke, buset nice pick 2 penuh padat merayap ini ya. Buset sampai belakang ya. Sampai belakang, Full oke. house. Ini dia. Bahkan Lordnya ini belum disentuh, cuman sinyal di bagian bawah nanti. Kita akan lihat nih, akankah Kairi muncul di far lane. Sekali Kairi muncul, gua rasa Alter Ego akan paksa. Entah itu dapetin kill, entah itu dapetin Lordnya. Tapi ngelihat dari perbedaan gold yang kayak gini, mereka nggak boleh terlalu dalam juga nih. Punishment sangat bisa untuk dilakukan. Masih cukup sabar, bahkan sekarang Harvey tidak terlalu agresif. Tapi damage yang tetap bisa dihantarkan, dia akan selalu hantarkan bola. Dan Alek akan masuk lewat sisi yang berbeda. Skylar melihat dari kejauhan, Sansnya pun harus mundur terlebih dahulu. Traction pulse, keluarkan bola. Masih aman ya. Ini kan lihat Lutfi-nya udah penuh lagi. Makanya tadi gue bilang mereka harus benar-benar komit kalau pengen dapetin kill ke arah Lutfi. Dan jangan salah, Nino ikut untuk beradu damage. Dia akan coba bantu Pok lagi. Sementara mereka juga masih sneaky picky ya untuk bisa menghancurkan dari masing-masing outer turret mid-nya nih. Iya, itu tinggal sedikit lagi. Oh, Tonrosnya digocek dan Kairi sekarang hampir saja terjebak. Ini bawahnya pelan-pelan ngedorong loh. Pressure-nya akan ada nanti untuk Onyx karena Alter Ego menang dari minionnya. So, ini dia timingnya, ini dia waktunya. Kairi muncul di bagian bawah. Dan sekarang ada konsil terdengar. Apa yang akan terjadi? Alek yang masih mencari celah. Dan ada Hijumi di bagian belakang. Belum ada serangan yang benar-benar signifikan dilakukan oleh masing-masing tim. Thanks to Kiboy, reset yang begitu baik. Mereka kontrol di Lordnya. Benar-benar gak dilepas sama sekali. Tapi memang sih, Earthen Rampart ini enak banget buat pegang karena Lordnya Yasuke. Shadow Kill. Ada Shadow Kill langsung dikuatkan pula, tapi tadi damage yang malah masuk ke area dari Lord itu sendiri. Dan Sans mulai Yasuke. maju. Ada Raging Sandstorm. Sansnya berhasil guna untuk bisa lagi menggocek ke arah satu lagi. Ultimate memang dikeluarkan pula oleh Alek. Namun sekarang pertempurannya terpecah dan disetor dan langsung dikeluarkan pula. Nino-nya mencoba untuk pisah kepada rekan-rekannya. Ada Sans yang menjadi korban. Namun pertempuran terpisahkan. Dan sekarang coba lihat Arfi di bagian belakang langsung dihalangi oleh Lulupin. Namun di bagian terdepan. Kiboy down. Double kill dan Dino. Namun sekarang Alek menjadi korban pula dan Skylar.
Skylar menjadi korban. Namun Lutfi masih mencoba peruntungan dan Dino still survive. Tidak ada petrify lagi Lutfi. Dia harus ngedorong lagi. Zoning yang dilakukan Lutfi memang bagus sekali. Tapi damage dealer dari Alter Ego nggak lepas. Arvi ditempel. Buset dah Arvi ketempelan Arvi. Ditempelin dengan Urano seperti ini bukan hal yang baik. Itu dia nggak bisa ngedamage dari Arvi. Untungnya Alter Ego punya Nino. Damage dari Nino juga yang nggak main-main sama sekali. Sans yang tadi memaksa ke arah Yasuke memang didapetin. Kehilangan Yasuke, tapi trade mereka kehilangan Sans. Mereka kehilangan Skylar. Dua core yang sangat penting udah nggak ada. Sekarang lagi Lord Dance yang sangat lama, 3 menit tanpa henti. Dan Onyx harusnya tadi berterima kasih juga pada Lutfi ya. Andai Lutfi nggak ngehadang si Arvi, kayak tumbangnya bakal jauh lebih banyak lagi. Ya eksekutornya memang akan ada di Arvi. Sky Pierce kan, udah jelas dia yang akan menjadi yang beres-beres. Dia yang akan bersih-bersih nanti. Cuma ya kalau misalkan dari Alter Ego mau makan Kara Uranusnya pun, itu butuh waktu yang lama. Bisa mungkin tapi lama. Oke, sekarang Alex tetap menjadi abang-abangan. Di area terdepan ada Hijume menghantarkan damage-nya pula. Wah, bawahnya Untuk setara. satu Lord ini aja ya, belum kelar-kelar deh tadi Lin. Ini dia bawahnya setara. Pressure-nya akan sama berarti dari keduanya. Ini lumayan bebas loh mereka untuk team fight. Nino masih memantau, akhirnya sekarang Nino keluar dari rumputan. Ada Immortal sekarang dimiliki oleh Alex. Alex akan jauh lebih pede lagi, jauh lebih brutal lagi harusnya. Sementara sekarang Yasuke tadi masuk dalam rumputan. Bertemu dengan Kiboy, ketahuan posisinya. Mereka coba poke ya, tapi kalau ke Kiboy kayaknya bukan ide yang bagus Lutfi. Lutfi mau tidak mau, Lutfi pun harus mundur. Tapi region SP yang sangat besar, traction pull udah langsung kuangkat pula. Sementara Lutfi masih berputar, Alex harus ke badan ini lagi. 5 menit, bahkan Lordnya masih belum bisa didapatkan. Semakin lama semakin keras. Mungkin posisi nih, dari Skylar yang nggak boleh sampai terekspos. Yasuke, mata Yasuke menuju ke arah Skylar. Pokoknya dia ngeliat Skylar sendiri, pasti di shadow kill. Oh, Twilight Armor nih, no? Anti-burst? Oke. Dia akan kuat di depan juga. Di dalam rumputan, Alex. Alex. No. Quicksand guard. Belum mau ya, belum mau di-commit. Mereka tahu bakal ngebuang banyak sekali Surge ketika mereka paksa ke arah Alex. Surge yang paling nggak boleh kebuang tuh Tectonic Charge. Karena Kiboy, dia harus berkolaborasi dengan Sans untuk dapetin belakang. Let's say Arvi, let's say Yasuke. Mereka nggak boleh sembarangan, tapi lihat bawahnya. Pelan-pelan ngedorong. Ya, tapi tadi setidaknya ini ya. Alter Ego damage-nya udah cukup loh. Udah cukup banget loh. Untuk bisa menghantam baris Conceal. terdepan. Hanya saja sekarang ada Conceal terdengar. Resistance drop! Gak connect! Tapi setidaknya masih bisa memukul mundur karena beberapa menit ditambahkan lagi ataupun langsung dibalas dengan satu Conceal pula. Tapi sekarang kuat Shadow. Phantom Shuriken, ada satu Federalized Strike, semuanya mundur kembali. Reset lagi, masih berlanjut Grand Final game pertama. Sepanas ini tim fight dari kedua tim. Perwakilan Indonesia di M7. Dan Alex ini gak mau kalah sama Kiboy. Ya, menit 15 belum ada Lord yang memang bisa diambil loh. Bawahnya pun aman. Kontrol dari Onyx. Loh, Itu benar-benar rata. itu ada siapa lagi tuh? Oh, Mak. Ngeri nih. Nah, what? Tectonic Charge! Dan itu dia momentum yang diciptakan, namun Alter Ego mereka masih bisa menggocek dan juga pergi dari area begitu berbahaya. Arvi-nya pun masih selamat, masih bisa mengantarkan damage-nya. Masih berlanjut. Satu source yang mahal keluar, tapi lihat Vision. Alex dia nggak ngelepas sama sekali. Vision dari Alter Ego ke arah Lord ini selalu ada. Quicksand Guard ini sangat-sangat ngebantu. Hetasis Alex. Oke, Sans, damage-nya terbagi. Sans masih bisa selamat, masih bisa kabur. Sekarang Alex gak banyak lagi SP di dalam tubuhnya. Di satu dua jadi kuangkat pula. Federal Strike, namun Lutfi-nya down. 1-1 sejauh ini. Dan sekarang pertama kembali terpusat double kill. Berhasil dapatkan pula Arvi triple kill. Looking for Maniac. Apa yang akan terjadi? Tapi Kairi masih sempat untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Dan Lord terbuka bebas. Dipukul mundur. Onyx. 3 member mereka tumbang dan Lord untuk Alter Ego. Wow. Oke. Sebuah momentum yang begitu baik, Lim. Tectonic Charge yang udah kebuang sebetulnya tadi menjadi satu sumber informasi yang begitu mahal. Dan mungkin Skylar harus benar-benar hati-hati deh. Karena damage-nya semua pasti karena Skylar. Bedanya Arvi mungkin dia lebih burst, lebih instant kill. Brute Force mau nggak mau Kairi juga harus ada satu item defense. Mereka bisa menjaga temponya, tapi dengan Lord yang ada di Alter Ego, ini bisa tri-lane push nih. Masuk di Lord menit 16, Lordnya lumayan keras. Walaupun PR-nya masih banyak, Alter Ego harus ambil semua Inatar dulu. Tapi 3 loh, Arvi mendapatkan 3 stack.
Itu dia. Ini udah, waduh. Solusi bagi mereka, makan Lutfi. Yep. Karena Lutfi satu-satunya kan yang nempel ke arah Arvi. Tanpa adanya Lutfi, Arvi bebas melakukan kill, the damage, apapun itu. Yap. Dan beberapa saat lagi Kiboy sudah memiliki flicker, teknologi charge dikombinasi dengan satu spell tersebut akan menjadi hal yang berbahaya. Tapi sekarang Inotara yang ada di Yasuke. belakang mid. Namun sekarang ada lagi hampir saja Suns untuk flicker. Itu dia, satu spell yang terbuang. 2 menit tanpa adanya flicker untuk Suns dan gak berhenti. Lord masih ada dan dipaksa, Alter Ego akan masuk ke the base. Oke, Fairway Strike langsung dikeluarkan pula sebelah sekarang Alex. Hampir saja Alex. Tapi masih ada Quick Shot Guardian di bagian bawah. Namun apa yang dilawan dengan Kiboy? Kiboy sendirian tanpa backup untuk kali ini. Kiboy berusaha untuk bisa ngambil dari Kiboy. Menjadi korban Abi dan Dino. Sedia dihadapin. Dino tanpa backup. Regis Sesrom langsung dikeluarkan pula. Tapi Skylar yang masih bisa pelan untuknya. Ada Shadow Kill. Namun Skylar masih bisa kabur. Terbagi damage-nya. Skylar masih bisa selamat dan Kiboy. 4 member dari Alter Ego yang dipegang tadi, sayang sekali. Tidak ada follow up damage, tapi sampai saat ini Onyx mereka masih bisa bertahan. Wow, hanya ada satu best turret di bagian bawah. Itu dia. Hanya ada satu loh. Oh, itu dia. Masalahnya ketika ada Yasuke yang ngebuka Shadow Kill, satu spell tuh kayak bakal keluar. Entah itu dari Suns, dari Skylar. Hijume berani banget. Bandel dan berani. Oke. Ini artis stacknya sekarang berapa ya? 3 apa 4-nya? 4 harusnya 30 udah apa 40 nih? Udah 40 harusnya. 40 harusnya ya? Yap, karena dia Skypace di item pertama sebelum Hunter bahkan. Sebelum dia Oke. dapetin point kill sama sekali. Selama nggak tumbang, late game, damage akan dipastikan cukup. Karena magicalnya juga ada di Hijume. Yap. Sementara kalau kita lihat high ground defense dari Onyx, ini juga nggak bisa dianggap remeh. Adanya Suns, Peter High Strike dengan range yang jauh, game fact by Gopay. Dengan total 4 assist. Kairi menepati 2 all-time jungle MPL dengan assist 2000 loh. Buset 2000. Oh ya, ini ada zamannya tank jungle juga kan. Jadi Ya. assist dia pasti lebih banyak nih. Cuman 2000 sih, buset, banyak bener. Wah, ini sih gokil ya. Baru ini loh Lin, ini baru satu Lord loh. Iya. Dan Dan- ini adalah Lord selanjutnya, Lord yang sangat-sangat mengerikan. Lord kedua udah evolve loh. Lord bayangin. kedua, ini baru Lord yang kedua, tapi Lord evolve coba. Karena memang kontrol dari Onyx, efek sisinya nggak banyak. Yap, Suns dipukul mundur, ada flicker di dalam tubuh Suns. Masih cukup pede harusnya. Lagi-lagi nih, Farlane akan Wah. jadi kunci. Atasnya ini akan menjadi faktor bagi keduanya. Ya. Siapapun yang unggul, dan sekarang yang unggul Alter Ego. Kita akan lihat Onyx defensif seperti apa. Atau kontes seperti apa. Yang akan mereka tunjukkan. Skylar show. Ini mau kemana lagi nih arah perginya? Mereka memiliki informasi yang cukup baik. Lord ya. Tapi sekarang Lord, sedikit lagi. Kairi, berusaha untuk bisa. Yasuke mendapatkan kalau lontar sabun bahkan Kairinya down. Ada satu winter di dalam tubuhnya Kairi, tapi sekarang Kiboy-nya baru berusaha untuk bisa menyelamatkan dari Kairi, tapi Kairinya udah gak bisa selamatkan lagi. Arvinya free, Arvinya siap untuk bisa menghujam siapa di bagian depan. Skylar-nya pun terpisah dengan rekannya sekarang Sun siap pun hilang. Dan Alter Ego game yang pertama terbuka lebar. Wipe out kah Winter? Oke, datang wipe out. Wipe out. Rata tadi dari Onyx. Tidak tersisa satupun. Game pertama Alter Ego mengamuk. Tempo tinggi. Tidak turun sama sekali. Dan mereka membuktikan Grand Final bukanlah demam panggung untuk mereka. Bukan sekedar match biasa untuk hari ini. Alter Ego menunjukkan bagaimana mentality yang begitu baik. Rookie Monster Yasuke tidak ada gentar-gentarnya sama sekali. Dan jangan lupa, Wow, ada Nino. Sosok veteran di Alter Ego, Petrify. Yang dari tadi menyelamatkan hari dari Alter Ego. Farlane juga yang selalu dikontrol Hijume. Dia nggak ada panggung sama sekali. Berhadapan dengan Suns. Kita ngomongin soal Suns. Hijume nggak gentar sama sekali. Dia benar-benar berani tadi untuk mancing, nahan spell, dan akhirnya game pertama Alter Ego mereka bisa dapetin. konektivitas dari 5 player Alter Ego dibuktikan di game yang pertama. Bagaimana cara mereka untuk nge-pick off. Bagaimana cara mereka untuk team fight. Bagaimana cara mereka untuk tarik ulur. Ini bukan Alter Ego yang dulu lagi, Lin. Iya. Tidak ada pasifnya sama sekali. Tapi ya jangan lupa Onyx ketika mereka mendapatkan kekalahan, mereka juga sangat-sangat cepat untuk belajar. Yap. Jadi Alter Ego harus make sure nih mereka nggak kehabisan bahan bakar dari game yang pertama. 2 Lord tadi cukup panjang. Bahkan Lord kedua udah evolve. Yap.
Tapi ini baru game yang pertama. Best of 7 akan kita jalankan di hari ini. Masih banyak kemungkinan, masih banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, itu dia war terakhir yang memang agak sedikit memaksa dari Kairi. Melihat darah Lordnya yang udah low, mereka coba tabrak masuk sebisa mungkin. Bahkan Kiboi juga ada miss flickernya. Gak connect ke siapapun dan satu persatu dimakan. Diambil oleh Alter Ego, menyisakan Skylar sendiri yang pasti nggak bisa juga nih untuk nahan base sendirian. Dan Skylar tadi benar-benar terpisah. Karena kita tahu ya, Harit setelah zaman Force-nya dikeluarkan dan dia keluar dari jangkauan yang tersebut, alamat neraka langsung mengelilingi. Gak bisa bergerak sama sekali langsung. Game pertama yang sangat panas. Menarik sekali. Game yang begitu panas. Tapi biarlah ini semua akan langsung dibedah oleh The Hour Panelists. Let's go. Yes, Alter Ego! Wow, Onyx berhasil diratakan, wipe out di last minute, mereka berhasil mendapatkan kemenangan. Tapi jangan lupakan, ini baru awal. Onyx adalah salah satu tim yang sangat cepat untuk riset. Evaluasi cepat di dalam in-game maupun di out-game. Tas, melihat game pertama, apa yang terjadi dari sudut pandang profesional player? Kalau menurutku, gak tau sih, kayaknya Alter Ego-nya yang pede aja sih. Oke. Walaupun draftnya menang Onyx, kalau Alter Ego mainnya kayak gini kayaknya emang beneran bisa buat sejarah ya. Mengukir sejarah. Karena jujur, kalau menurutku lebih diuntungin Onyx di draft kali ini. Oke. Cuman mungkin ayahnya mungkin di area convert mereka, jadi mungkin mereka mau kalah draft juga pede kali ya. Oke, berarti bisa dibilang dalam kondisi kayak, oke draftku memang kalah tapi lihat gameplay. Lihat gameplay. Atau lihat mental. Lihat mental atau mungkin mereka pengen, karena ada satu lagi kalau menurut gue Profesor KB dan juga Omawa. Satu mental lagi, tapi sebelum itu kita bakal lihat MVP of the game. Please, welcome Nino. Yap. Setuju? Sangat setuju sekali kalau lihat Nino ya tadi ya. Bagaimana dia memecahkan perhatian dari pemain-pemain Onyx semuanya. Terus juga timingnya dia masuk ini loh. Yang memang cukup mengganggu, belum lagi targeting dia ke Sun. Yang selalu jadi bulan-bulanan. Targeting kesan sama yang gue suka dari Nino dengan Yuzongnya beberapa belakangan ini doang ya. Karena sebelumnya agak cukup terburu-buru dia buka. Tapi sekarang dia cukup sabar untuk ngebuka ultimate ya Profesor. Mungkin dari pemilihan itemnya juga ya, yang dimana dia sadar kalau misalkan dia di sini perannya bukan buat yang nge-delete satu, tapi dia yang Absorb. dalam semua damage-nya, makanya dia bikin turret armor, queen swing. Tapi dari satu sisi sudut pandang lain, kalau kita lihat dari gameplay-nya, ini emang gameplay yang udah matang banget ya dari bagaimana cara mereka mengambil keputusan. Terutama ketika mereka tahu mereka lagi menang struktural gitu kan. Mereka bisa utilize gitu bagaimana cara winning condition mereka. Makanya mereka kayak gak pernah menyia-nyiakan kesempatan buat pressure terus mapnya. Terutama ketika kayak tadi contohnya mereka menang di turret bawah, mereka mainnya di atas gitu kan. Dan itu yang ngebuat Skylar-nya jadi telat datang kan pas di last fight. Dan ini kalau kita lihat memang momen dari Nino itu sendiri ya. Lihat bagaimana Yuzuka selalu targetnya ke Suns, ngacak-ngacak yang di belakangnya. Sehingga ya memang ada dua tim fight yang selalu terlihat berbeda sekali di sini. Dan secara simultan juga selalu berjalan. Dari antara tim fight kecil yang bisa dimenangkan oleh Alter Ego. Oke, tapi kalau ngomongin RV dengan Granger yang udah kena snowball, ini berat banget untuk bisa ditutup. Mungkin dari sudut pandang Tas sebagai profesional player, kita ngelihat ada snowballing dari Granger yang sampai saat ini, sampai grand final bahkan, kita lihat jarang bisa diatasi. Berbanding terbalik dengan region rivalitas kita, mau Grangernya se-snowball apa, mereka tuh tahu cara nutup Grangernya. Apa yang harus dilakukan Tas menghadapi Granger snowball seperti ini? Lawan Granger Snowball udah pasti di bagian comp dan targeting sih menurutku. Karena damage-nya kalau dikasih free pop pasti udah gila banget kan. Apalagi dia Granger sama Kimi. Yes. Dan masalahnya di Alter Ego ini nggak ada bagian yang buat nge-start pokingnya. Maksudnya kayak initiator buat poking startnya itu loh. Ya. Cuman entah kenapa mungkin Onyx terlalu ngasih badan atau masih belum ready buat ngebalikin yang poke itu loh kayaknya. Oke, berarti kita bisa bilang untuk saat ini mereka dengan menggunakan single body seperti Keyboy masih belum cukup karena dua free poking ya. Kita Iya. punya Granger, kita lihat juga Kimi free poking yang bikin Keyboy-nya babak belur tanpa ada barter. Iya, mungkin harusnya di komposisinya Lutfi sih yang sebagai nerima damage-nya dan Kibo yang buat balikin ya. Oh, Karena punya oke. flicker satu lagi. Gue setuju banget. Ya. Dan mungkin kalau misalnya buat kalian semua nanya, gimana maksudnya Bang? Ya, Lutfi yang hanya ngebuka vision. Semua diabsorb sama Lutfi. Meanwhile, Keyboy sama Sats yang akan bermain entah flanking,
Karena Kiboy salah satu player yang suka bermain dari flanking jauh, Profesor dan Oma, Pak. Iya, iya. Dan juga tadi banyak opening-opening dari Kibo yang sebenarnya tidak cukup mendapat sambutan dari rekan-rekan Onyx yang lain ya. Kayak kita melihat banyak tech charge yang dibuka juga, tapi ternyata tim fight-nya udah terlanjur atau source skill dari Onyx itu sudah habis semuanya. Jadi gak ada yang bisa melakukan follow up terhadap apa yang sudah diperbuat oleh Kiboy. Dan Yasuke menurut gue harus kasih jempol juga ya, selain daripada memang MVP-nya itu ada di Nino, berulang kali dari Yasuke juga bisa mendapatkan poin-poin solo kill juga tadi ada. Bahkan untuk Kairi sendiri juga sempat makan dengan Yasuke. Ya, dan Kairi di sini dia udah dive in. Tapi ketika mereka lihat Kairi, seakan-akan karena dia tahu Kairi dalam kondisi yang tidak terlalu owning jauh, mereka tidak terlalu terburu-buru untuk maksa komit ke arah Kairi, Profesor. Main kite-nya indah sih kalau aku bilang. Alterigo udah paham banget lah gimana cara permainan kiting play-nya. Dan mereka juga ngerti gitu loh, siapa yang harus mereka targetkan untuk disengage. Kayak contohnya kalau misalkan Kairi muncul, ya udah mendingan mundur dulu. Tapi kalau Kairinya belum muncul, mereka coba buat engage, mereka coba buat poke. Karena kan ya dari range, kita udah bisa lihat ada Granger, ada Kimi. Dan secara realistis juga emang Alterigo, mereka punya draft yang jauh lebih kuat lah di late game. Iya. Untuk big fight-nya, untuk damage-nya akan sangat cukup sekali. Yang walaupun tadi kita udah sempat setuju semuanya, satu suara ke Onyx. Tapi ternyata kita bisa lihat dengan Grok Uranusnya ini, Onyx malah nggak bisa utilize early game-nya. Kita bisa lihat bahkan early game-nya cuma unggul berapa tadi, 800 gold doang ya Tas ya? Ya. Oke, kali ini kalau ngomongin ke arah leading diamankan oleh Alterigo. Dan mungkin ini yang sempat dibahas sama Carlton Z kali ya. Sempat yang dibahas sama Carlton Z kalau misalnya masih banyak titik bolong yang dimiliki oleh Onyx. Dan untuk saat ini melihat Onyx berada di kekalahan mereka yang pertama, aku masih melihat ini bukan kekalahan yang cukup masif.